Oke teman-teman, Assalamualaikum. Kita akan melihat sebuah video dari si Imaduddin Al-Kaburi bersama geng begal nasab dan laskar monyetnya, yaitu Laskar PWILS, Laskar Pembela Waria Imaduddin. Kita lihat videonya seperti apa teman-teman semua, ya kan? Sekali lagi, PWI didirikan dengan asas kebangsaan. Kalian bisa dengar teman-teman ya. Keagamaan. Dalam asas kebangsaan kita mengikuti. Wah, ini baru nih. Baru apa, Mat? Dalam kebangsaan kita mengikuti, kita berasas dengan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam keagamaan kita berakidah ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Apa artinya an-nahdiyah? Bahwa PWI lahir dari rahim Nahdlatul Ulama dan akan berjuang untuk kepentingan para warga Nahdlatul Ulama, khususnya tentang kemanusiaan mereka yang hari ini dihina-dina, dianggap orang yang paling pinternya itu jauh kedudukan kemanusiaannya daripada Habib yang bodoh 70 derajat. Ini ceramahnya isi penghinaan terhadap Habib yang bodoh 70 derajat. Ya, kita lihat, ya kan? Ceramahnya Imad, komposisinya seperti apa? Ya, kalian lihat, ini dia contohnya. Lanjut. Ini adalah penghinaan kemanusiaan, tidak sesuai dengan Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Udah manasabnya palsu, betul? Udah manasabnya palsu, nganggap orang lain lebih rendah 70 derajat. Yang dianggap lebih rendah itu adalah orang yang paling mulia, yaitu para kiai dan para ulama. Sejarah-sejarah dipalsukan. Katanya Sunan Gunung Jati itu bin Yahya, katanya Pangeran Diponegoro bin Yahya, katanya apa namanya itu Sumodiningrat juga bin Yahya, Sultan Hasanuddin Banten katanya bin Yahya. Ini adalah sebuah pembelokan sejarah yang apabila mereka berhasil untuk menulisnya, kemudian diyakini kebenarannya oleh anak cucu kita, maka ke depan sejarah Wali Songo, sejarah Sunan Gunung Jati itu akan belok, bukan menjadi asli Nusantara, cucu dari Prabu Siliwangi, tetapi dia adalah imigran Yaman. Ini akan terjadi bahwa nanti Sunan Gunung Jati adalah imigran Yaman. Akhirnya apa? Kemuliaan akan diberikan kepada orang-orang Yaman, sementara orang Sunda, orang Jawa, orang Indramayu kebagian apa-apa, tidak kebagian apa-apa dalam kemuliaan masa yang akan datang. Kuburan dibikin palsu. Wali Songo datang 1500, mereka bikin makam bohongan, diberi tahun 1300. Artinya apa? Artinya bahwa mereka ingin merebut siapa orang yang menyebarkan agama Islam di Nusantara. Dan nggak gitu Imaduddin. Nah, jadi berkesinambungan teman-teman mengenai kasus makam palsu dan juga geng begal nasab mengatakan nasab palsu, ya kan? Begini kawan-kawanku semua. Jadi fitnahan ini dari geng begal nasab, mereka itu bikin makam, ya kan? Makam, kemudian dibiarkan setahun 2 tahun untuk meledakkan isu nasab ini. Mereka bikin makam palsu, kemudian, nah ini udah sangat terstruktur sekali kawan-kawan semua mengenai polemik nasab ini. Sudah sangat terstruktur sekali siapa anggotanya, siapa agennya, siapa oknum-oknumnya, siapa nanti penggerak daripada pendirinya laskar-laskar monyet ini, teman-teman semua. Jadi ya gue cerita sedikit ya kan. Jadi begini teman-teman semua, mereka para agent
daripada geng begal nasab operasi apa kata Habib Rizik ya, operasi gagak hitam apa gimana, gue lupa teman-teman semua. Intelijen hitam ya, intelijen hitam. Jadi begini, Habib Rizik Syihab berkata bahwasannya mereka para geng begal nasab membuat daripada intelijen hitam bergerak. Nah, jadi pondasi awalnya itu adalah isu nasab para Habib Ba'alawi ya kan. Mereka bombardir para Habib Ba'alawi dengan kasus-kasus atau fitnahan segelintir oknum habaib. Kemudian menyerang nasab Wali Songo ya kan, seperti itu. Kemudian mereka bergabung, pertamanya kan adalah Imaduddin. Nah, kedua Fuad Pleret. Nah, ketiga Tengku Kori alhamdulillah sudah taubat. Kemudian Fuad Pleret ya. Kemudian Abbas Buntet. Nah, lanjut lagi orang-orang yang tidak terlalu terkenal seperti siapa tuh, Bagus Mogi, Nur Fadil dan lain-lain. Kalau Rhoma Irama udah sangat jelas teman-teman. Rhoma Irama adalah agent keempat ya, agent keempat di dalam polemik nasab ini. Agent keempat, yang pertama Imaduddin, yang kedua adalah Tengku Kori, cuman udah tobat. Jadi kita ganti jadi Fuad Pleret, kemudian Abbas Buntet, keempat Rhoma Irama. Nah, mereka ini, keempat orang ini, tapi Rhoma Irama nggak gabung Laskar PWI ya, kita skip dulu masalah Laskar PWI. Nah, mereka membombardir daripada isu-isu nasab ini dengan fitnahan, framing daripada orang-orang yang sudah di teman-teman, sudah di briefing. Mereka membuat sebuah pertemuan ya kan, dengan operasi, dengan agen-agen mungkin dari pemerintahan, intelijen hitam teman-teman. Mereka membuat sebuah perkumpulan. Nah, kemudian, nah itu lihat tugas-tugasnya teman-teman semua ya kan. Imaduddin jadi ini, Abbas Buntet jadi ini, Rhoma Irama jadi ini, kemudian Fuad Pleret jadi ini. Nah, si Abbas Buntet bikinlah Laskar PWI LS teman-teman semua. Apa yang dikatakan oleh Habib Rizik, operasi intelijen hitam. Nah, yang hitam-hitam ini siapa lagi kalau bukan Laskar PWI, kawan-kawan. Laskar Waria Imaduddin. Seperti itu ya. Nah, mereka lanjut ke makam palsu ya kan. Setahun 2 tahun sebelum isu nasab ini nge-boom, istilahnya viral ya kan. Mereka bikin makam palsu, tahunnya segini. Nah, mereka katakanlah makam tersebut adalah makam para Habib Ba'alawi. Seperti itu teman-teman semua. Lahirnya 1300 sebelum Wali Songo. Nah, seperti inilah videonya kalau kita cerdas menanggapi daripada video-video ceramah daripada Imaduddin Al-Kaburi ini. Ya teman-teman, seperti itu. Kita lanjut video selanjutnya. Kita lanjut dulu maksud gua. Dari keaslian sejarah para Wali Songo, mereka ingin rebut agar Islam ini diyakini dalam sejarah, disebarkan oleh orang-orang Tarim. Mereka juga membuat narasi bahwa Indonesia bintu Tarim, Indonesia adalah putrinya Tarim. Tarim itu apa? Ama Indramayu aja nggak ada apa-apanya, apalagi ama Indonesia. Dibandingkan Indramayu aja Tarim itu tidak apa-apanya, apalagi dibandingkan Indonesia. Dia katakan Indonesia bintu Tarim apa-apaan. Berapa PAD-nya dia? Berapa pendapatan asli daerah Tarim? Berapa jumlah penduduk Tarim? Di bawah 1 juta. Jangankan untuk dia lebih mulia dari Indramayu, mungkin dari Loh Bener aja lebih mulia Loh Bener. Kita dibikin narasi-narasi yang bikin pakai udeng-udeng. Makanya saya pakai udeng-udeng, pakai jubah, pakai sorban. Indonesia bintu Tarim. Ada lagi Kabib yang mengatakan, saya bertemu dengan kiai paling sepuh di Jawa Barat. Lalu dia mengatakan dia bermimpi dengan Prabu Siliwangi, dan Prabu Siliwangi mengatakan Jawa Barat ini milik NTB katanya. Ini narasi-narasi dusta begini, walaupun kelihatannya sepele, kalau diulang-ulang terus kemudian diyakini, maka ini akan dianggap sebuah kebenaran. Yang Prabu Siliwangi ini yang megang mic warna merah ini cucunya Prabu Siliwangi. Orangnya jelas, wajahnya wajah orang Sunda, wadahnya wajah orang Indramayu ini.
Walaupun Banten asalnya dari Cirebon, Indramayu mungkin saja, walaupun saya belum meneliti, masih ada darah Arya Wilarodra. Wah, Arya Wilarodra, gila teman-teman semua ya kan. Mereka datanya sangat akurat sekali sebelum Wali Songo, kerajaan-kerajaan mereka tahu sekali ya kan teman-teman. Faktanya itu udah, waduh, udah berabad-abad. Gila sih si Iman ini. Ini jangan sampai nih, tadi budaya-budaya kita dihilangkan. Pesantren-pesantren sekarang tidak ada lagi tuh yang baca-baca kidung begitu. Utawi seke puji iku keturing Allah. Mat, Iman, aduh kasihan banget guys. Malah nyanyi Jawa dia guys. Salam kehatur maring Gusti junjungan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita sering mendengar begitu, betul apa tidak? Tapi hari ini di pondok-pondok pesantren semuanya sudah diganti. Kenapa? Karena ada upaya meninggalkan budaya-budaya yang diajarkan oleh Wali Songo. Semuanya pakainya pakai yang zaman semuanya. Marhabannya marhaban ganti. Dulu wajib syukru alaina marhaban ya marhaban ya marhaban ya marhaban. Sekarang diganti semuanya. Untuk apa? Agar ada sebuah pembenaran bahwa Islam diturunkan bukan oleh Wali Songo, tetapi oleh orang-orang Yaman. Kita akan lawan narasi-narasi itu. Untuk apa? Karena kita yakin para Wali Songo dan keturunannya yang masih ada hari ini mempunyai niat suci untuk bangsa Indonesia. Oke, Mak. Mereka menikahi anak-anak putra-putri Indonesia. Sunan Gunung Jati, kenapa dia dianggap betul-betul oleh orang Cirebon sebagai orang Cirebon? Karena ibunya orang asli dari daerah Cirebon. Bapaknya namanya Syarif Abdullah orang Makkah Al-Mukarramah. Dia menikah dengan Nyai Rara Santang, kemudian mempunyai Syarif Hidayatullah. Jadi keindonesiaan Syarif Hidayatullah yang cucu Prabu Siliwangi tidak bisa lagi diragukan. Dan anak cucunya hari ini yang berpekik-pekik NKRI harga mati itu kebanyakan adalah cucu-cucu dari Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Nah, selalu seperti itu kontennya Imat teman-teman semua ya. Seperti yang gue jelaskan tadi, ini sudah sangat terstruktur sekali gerakan geng begal nasab ini. Yang jelas kita jangan percaya, ya kan, seperti itu. Kalau ada umum habaib yang nggak baik, ya kita jangan salahkan habaibnya, salahkan daripada perilakunya teman-teman, seperti itu. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe MPH channel. Terima kasih. Assalamualaikum.